Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Amarah Bisa Menghancurkan Amal. Pak Kiai, seperti biasa sudah ada pertanyaan yang masuk dari pemirsa Gapai Kemuliaan. Kita akan simak bersama. Mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Graciela Victoria Safira, mahasiswi Institut Ilmu Al-Quran Jakarta yang sedang melaksanakan kuliah kerja lapangan. Mohon izin Ustadz, saya ingin bertanya terkait marah. Kira-kira apakah yang menyebabkan kita marah dan apakah itu menjadi faktor internal dari diri kita atau eksternal dari diri kita? Dan yang terakhir Ustadz, saya pernah mendengar bahwa ada hadis yang menyatakan marah itu menghancurkan amal. Nah, sejauh mana batasan hadis tersebut? Terima kasih Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Graciela ya, ini mahasiswi ya. Pak Kiai, itu pertanyaannya ada dua. Sebenarnya kalau bicara soal marah itu apakah dipengaruhi oleh faktor internal atau eksternal? Yang kedua tadi batasan sebenarnya amarah yang bisa menghancurkan amal itu seperti apa? Iya, baik. Ya, yang pertama bahwa ada pengaruh yang memang dari dalam. Dari dalam tubuh kita. Yang internal ini yang masyhur itu ada dua. Pertama ujub. Merasa hebat, bisa melakukan ibadah yang lebih bagus dari orang lain. Jadi kalau orang kaya sombong, kemudian orang berharta sombong, sebenarnya orang yang beribadah juga melahirkan kesombongan. Nah, kesombongan dia merasa lebih bagus, lebih hebat, itu di dalam penyakit disebut dengan ujub. Itu dia memang dari dalam. Semua orang punya sifat itu. Ketika ujub itu ada pada diri seseorang, ya, kemudian ada orang yang mengomentari atau ada orang yang sama dengan dia nggak suka. Dia marah. Dan itu marahnya pemicunya itu kuat melihat, tapi yang sebenarnya pemicunya dari internal. Internal diri sendiri. Okay. Yang kedua, syiddatul hiris. Sangat sekali tamak. Segala sesuatu dia pengen lebih besar, lebih banyak, lebih bagus, lebih wah. Itu penyakit jiwa juga. Dalam perspektif para sufi itu juga penyakit. Jadi pada saat bersamaan ada yang sama, dia nggak suka, langsung emosi aja, langsung marah aja. Dan dia nggak suka berhadapan dengan orang yang sama seperti itu. Nah, itu dua hal yang ada pada internal. Ada yang sifatnya agak eksternal itu yang bisa datang. Pertama al-muzah. Suka bercanda gitu. Nah, bercanda tanpa sadar, kata itu karena sudah asik, sudah tertawa, terbahak, ada letupan kata yang berlebihan, mulai gengsi terkena, ya, kemudian kehormatan merasa direndahkan dan lain sebagainya. Itu mengapa jangan terlalu banyak bercanda. Boleh, tapi jangan berlebihan. Jangan ya, berlebihan. Bahkan di kalangan keluarga, di dalam agama itu, seorang kakak jangan terlalu sering bercanda sama adiknya, maka nanti wibawanya akan hilang. Iya, betul memang. Ya, begitu juga seorang suami jangan berlebih-lebihan, karena nanti istrinya nggak bisa lagi menghormati dia sebagai suami gitu. Jadi udah seperti teman, dan itu tidak bagus. Kemudian yang menjadi eksternal juga adalah al-mudadah. Mudadah itu setiap sesuatu kita komentar gitu. Nah, ini sekarang nih penyakit nih. Penyakit nih memang jadi. Ya, tanpa sadar ya, jadi kita tanpa sering sadar. Kalau kita lihat postingan orang lain, ya nampaknya gitu yang tidak rasional, yang sesuai tidak logis, yang tidak faktual. Padahal itu adalah varian yang sedang yang dibicarakan, itu cuma varian saja gitu. Tetapi kita mengukur secara global, maka kita emosi, marah. Dan itu kalau tidak dituruti, tidak diungkapkan, menjadi dendam. Dendam itu lebih berat lagi. Ya, karena dia tidak akan hilang, dia akan bersemayam terus, bahkan lebih besar, lebih besar. Kalau bertemu dia tidak manis, berusaha untuk tidak bersalaman dan lain sebagainya. Dunia semakin sempit. Ya, itu salah satu yang
membedakan yang internal dengan yang eksternal. Nah, apa batasannya ketika seorang ibadah itu dapat merusak itu? Karena maknanya itu kalau dia marah kemudian dia melakukan ibadah, maka yang ada di otaknya itu bukan lillahi ta'ala. Betul. Hilang, makna lillahi ta'ala itu akan hilang. Ketika dia sholat, dari awal takbiratul ihram, sholat itu, walaupun lidahnya mengucapkan Alhamdulillah sampai surat ayat 1 juz dia membacanya, tetapi sebenarnya hatinya itu sedang tertuju sama orang itu. Kalau ketemu saya mesti bilang apa, kalau dia ngelawan saya mesti apa, dia sedang merancang itu. Jadi sebenarnya itu hanya cuma raga saja yang melakukan ibadah, tetapi khusyuknya tidak ada, substansinya hilang, termakan oleh rasa marah itu tadi. Jadi digerogoti kebaikan itu oleh rasa marah tadi ya Pak Betul, Kiai? betul. Oke. Jadi memang harus, maksudnya gini ya. Nah, kalau misalnya ada orang yang mengatakan, tapi memang saya ini orangnya temperamen, memang beginilah saya gitu loh. Itu bagaimana Pak Kiai? Apakah memang betul demikian, memang tidak bisa diubah, tidak bisa diterapi dalam hal ini seperti itu, atau itu salah besar? Ya, salah satu yang menjadi nasihat iblis kepada Nabi Nuh alaihissalam, ya, alaikal ghadab, jauhkan olehmu marah, dengki itu jauhkan, kata iblis memberitahukan kepada Nuh, ya, faina yusayyiruni bihakaza, sesungguhnya dengan marah itulah yang menyebabkan aku seperti ini. Jadi awalnya marah melahirkan dendam, melahirkan hasud, sehingga nggak mau tunduk kepada Nabi Adam. Awalnya itu dia merasa tersentuh kehormatannya, tersinggung dia. Tersinggung gini, kan sebelum Nabi Adam menjadi seorang hamba Allah, dia sudah bersama malaikat menjadi ahli ibadah. Lalu kemudian dia disuruh menyembah sama Adam, maka diilustrasikan itu kesombongannya, dia mengatakan khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar. Itu sebuah ungkapan sebagai rasa di mana dia merasa tersinggung kepada Tuhan. Adam kau ciptakan dari tanah, aku kau ciptakan dari api. Dia tidak meneruskan, masa api harus tunduk kepada tanah. Nah, tanah itu pada dasarnya itu adalah apa itu, simbol daripada as-sukun wal waqar. Tanah itu gambarannya itu tenang, berwibawa, dan api itu maknanya membakar, menggelora. Jadi dia memang dua kubu yang berseberangan. Nah, oleh karena itu ketika masuk setan pada diri kita, menunggangi marah yang ada pada diri kita, jadi marah itu kira-kira potensinya itu 1 sampai 2 gitu. Kalau dia ditunggangi itu bisa sampai 7, bisa sampai 9. Pasti dia pertama digambarkan itu oleh Imam Ghazali, mukanya itu ke depan, mendongak gitu ya, mendongak mukanya. Kemudian dia tidak ingat dengan Tuhan, artinya dia tidak mengucapkan astagfirullahaladzim. Nah, artinya kalau orang punya karakter saya ini temperamental, enggak kok, itu bisa dihilangkan. Pertama, cara menghilangkannya dia pahami bahwa marah itu merugikan dia. Yang kedua, kalau ditunggangi oleh setan itu, dia menggambarkan menyerahkan seluruh hidupnya untuk dia dan disetir oleh setan. Amalnya bisa rusak. Jadi kalau dia ingat ini, maka dia berusaha untuk menahan diri. Ya, menahan diri ketika dia marah dan berlatih dari hal-hal yang kecil di rumah. Nah, yang ketiga yang mesti dia lakukan berdoa. Ada doa yang masyhur diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam buat saya, buat kita dan para pemirsa, dan ini boleh diamalkan itu. Doa itu bunyinya begini: Allahumma Rabba Muhammadinin Nabi, ighfir zambi wa azhib ghaiza qalbi wa ajirni min mudillatil fitani ma ahyaitana. Allahumma Rabba Muhammadinin Nabi, ya Allah Tuhannya Muhammad, ighfir zambi, ampuni dosaku, wa azib ghaiza qalbi, cabut marah yang ada di dalam diriku, wa ajirni min mudillatil fitani, lindungi aku dari hal-hal yang menyesatkan sepanjang hidupku.
Itu kalau dia baca itu turun. Oke. Nah, kenapa Tensinya. tidak umpamanya ditulis, ditulis kemudian di tempat-tempat sholat ya. dia ditempel sehingga dia selalu berdoa. Baca 3 kali pagi, baca 3 kali di sore hari, maka sifat itu lama-lama terkikis. Oke, baik Pak Kiai. Masih akan kita bahas soal amarah ini. Kita harus jeda dulu. Pemirsa jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan akan kembali setelah yang satu ini.